Ya puji Tuhan, shalom. Saudara-saudara kasih yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Yang luar biasa, sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita ajak seluruh keluarga kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan yang tidak pernah ada habisnya bagi setiap kami Tuhan. Kini kami datang Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Bila Engkau yang bertata di atas pujian-pujian kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu juga hadir bagi setiap kami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Wow, 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 wow. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hey!
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang selamatkan kami, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on, sing. Dan memusik memuji Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagimu, Yesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semuanya bisa duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah Allah kami, Kaulah puji dan syukur kami Tuhan hanya kepadamu, Yesus. Haleluya, Yesus. Ketika ku khawatir kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus
Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari sekali katakan semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari lebih sungguh lagi katakan semua yang benar. Haleluya. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang Yesus, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua daripadamu, segalanya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Biar kami pikirkan semua yang Kau sediakan bagi setiap kami, Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari sekali kita sungguh-sungguh kita naikkan syukur kita untuk Tuhan. Kami percaya, kami percaya Kau sediakan hari esok yang lebih baik, Tuhan, yang lebih dahsyat, Tuhan, yang lebih baik, yang lebih baik, Yesus.
Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri katakan, percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah, percayalah esok hari lebih baik. Percayalah, percayalah Tuhan beri yang terbaik. Takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Mari sekali lagi katakan percayalah. Yes Lord, lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan beri yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang mengikuti ibadah secara online, untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada minggu hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah, terlebih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar ya Tuhan, dalam perjalanan iman kami memerlukan firman Tuhan yang mampu meneguhkan kami, yang mampu mengarahkan kami, yang memberi kami pengharapan di tengah berbagai macam tantangan iman kami di zaman ini. Sebab itu kami minta supaya Roh Kudus menolong kami semuanya. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada perenungan pada pagi hari ini yaitu transformasi pikiran di era pandemi. Dan saya memiliki kata kunci di sini yaitu metanoio. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang bagaimana pikiran kita, sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan pada hari-hari minggu sebelumnya, bahwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan ini. Terutama ketika mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam hidup kita. Pertama-tama yang ingin saya bagikan kepada kita semua sebagai jemaat yang tunduk kepada firman Tuhan, bahwa ternyata transformasi pikiran adalah suatu seruan bagi semua manusia. Kita bisa membaca di dalam bagian firman Tuhan
Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kata harus bertobat berasal dari kata metanoeo, yang berarti adalah memiliki perubahan pikiran. Bagian firman Tuhan ini memang dibicarakan oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Athena dan sedang berdiskusi, berdialog dengan orang-orang di Athena yang memang mereka merasa bahwa mereka keturunan atau berasal dari benih yang ilahi. Namun mereka sedang memiliki pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena mereka menjadikan emas, perak, atau batu, atau kesenian dan keahlian mereka sebagai yang mereka pertuhankan dalam hidup mereka. Oleh sebab itulah mengapa Paulus pada zaman itu memberitakan bahwa semua manusia mendapat seruan untuk bertobat. Karena manusia pada zaman itu menjadikan ciptaan baik itu emas, perak atau batu, bahkan keahlian manusia sebagai yang dipertuhankan dalam hidup mereka. Pikiran mereka menolak kebenaran yang sejati bahwa mereka memerlukan Tuhan yang sejati yang menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu mengapa Paulus dalam bagian ini meminta kepada semua pendengarnya, bahkan dikatakan bahwa semua manusia diminta untuk bertobat. Diminta untuk mengalami transformasi pikiran yang tadinya mengandalkan segala berhala-berhala duniawi, bahkan mengandalkan keakuannya, keahliannya. Sekarang mereka diminta untuk mengandalkan Tuhan, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, yang diperkenalkan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di era pandemi ini, ketika kesulitan demi kesulitan datang, begitu banyak manusia yang akhirnya mencari jalan keluar dengan cara mereka sendiri, dengan keahlian mereka sendiri. Tidak banyak dari manusia yang terus teguh berdiri dalam iman. Oleh karena tantangan-tantangan di era pandemi ini, banyak orang pergi ke dukun. Banyak orang menjadi penyembah-penyembah berhala. Banyak orang mengandalkan keahliannya. Mereka bekerja keras dan akhirnya lupa bahwa mereka perlu tetap percaya kepada Tuhan. Di era pandemi ini membawa manusia kembali memikirkan hanya dirinya sendiri dan mengandalkan berbagai macam yang bisa diandalkan. Mungkin pekerjaan mereka, mungkin jabatan mereka, mungkin segala sesuatu yang menjadi pengharapan mereka. Dan mereka melupakan bahwa ada yang lebih daripada itu yang mereka sekarang sedang lupakan. Pikiran mereka hanya tunduk kepada berhala-berhala, keinginan-keinginan duniawi. Sebab itu sekali lagi, transformasi pikiran, metanoeo,
adalah seruan kepada setiap orang, setiap manusia yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mau percaya dan meninggalkan Tuhan yang benar, yaitu pencipta langit bumi yang ditinggalkan oleh manusia pada zaman itu. Seruan ini juga disampaikan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dimanapun kita berada. Mungkin oleh karena berbagai macam keadaan, kita menjadikan bahwa diri kitalah sang penentu segalanya. Keahlian kitalah, kreativitas kitalah yang akan menjadi penentu kita akan bisa melewati semuanya ini. Kerja keras kitalah, semua aku. Bahkan mungkin ada yang mengandalkan emas, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan tabungan, ada yang mengandalkan segala hal atau orang hebat dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa, mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sebab itu sekali lagi, kita semua dipanggil mendapat seruan untuk bertobat jikalau kita seperti orang-orang yang di Athena. Lalu yang kedua, yang ingin saya sampaikan dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa mengalami transformasi pikiran atau mengalami metanoeo itu berarti siap dituntun dan taat kepada firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal yang pertama, pasal yang keempat, ayat 8 dan 9 berkata begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mengalami transformasi pikiran, atau mengalami pertobatan, atau mengalami metanoeo, itu berarti adalah kesiapan kita, kesediaan kita dituntun, dipenuhi, memikirkan bahwa seluruh pikiran kita, hidup kita dikendalikan dengan segala yang baik. Yang datang dari Tuhan, segala yang benar, segala yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang semuanya itu datang oleh karena karya Kristus. Dan itu semua telah diajarkan, telah diterima, maka harus dilakukan. Ketika kita menghadapi tantangan di era pandemi ini, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tidak lagi mau dituntun oleh firman Tuhan. Tidak mau lagi mengalami transformasi pikirannya. Tidak mau dipengaruhi pikirannya dengan segenap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena mereka sedang berusaha dengan kekuatan manusia untuk bertahan dalam tantangan di era pandemi ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan supaya ketika kita sedang menghadapi tantangan di era pandemi ini, pikiran kita selalu dituntun oleh firman Tuhan. Yaitu segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya kita mau dituntun saja, tetapi dikatakan di sini juga harus mau taat kepada firman Tuhan. Tentu yang diajarkan oleh Paulus, apa yang telah diterima di jemaat di Filipi, apa yang telah didengar oleh jemaat di Filipi, itu adalah tentu firman Tuhan.
Sehingga mengapa Paulus berkata, lakukanlah itu. Sekali lagi, jikalau kita mengevaluasi, siapakah yang mengalami transformasi pikiran itu? Adalah mereka yang siap dituntun dan siap taat kepada firman Tuhan. Satu contoh, bahwa dunia berkata, kebenaran dunia berkata, bahwa kerja keras pasti akan membawa hasil. Benar, itu prinsip yang memang menjadi prinsip dunia. Tetapi prinsip firman Tuhan kalau kita berbicara tentang berhasil, berbicara tentang berkat Tuhan, ada bagian firman Tuhan juga yang berkata, bahwa dalam tidur pun berkat Tuhan itu dinyatakan. Itu berarti bahwa dalam perjalanan kita bekerja keras itu baik, tetapi harus ada waktu istirahat. Ada waktu di mana kita juga memberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Mengapa ada hari Sabat? Karena itu hari perhentian dari Allah bekerja dan mensyukuri apa yang Dia telah kerjakan. Banyak orang di era pandemi ini tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu bersekutu dengan keluarga mungkin. Karena hanya bekerja. Berusaha untuk bertahan dari berbagai macam problem yang dihadapi. Lupa bahwa kebenaran firman Tuhan terutama sebagai orang-orang Kristen. Bahwa kerja keras itu dituntut oleh Tuhan, tetapi juga ada waktu kerja keras itu tidak menghasilkan apa-apa jikalau Tuhan tidak berkenan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Ada contoh para murid-murid ketika mereka mulai kehilangan iman. Ketika Yesus telah mengalami kematian, mereka ingin kembali menjadi penjala ikan. Dan ketika mereka menjala ikan semalam-malaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kembali ketika dalam keadaan mereka tidak berdaya, Yesus datang menampakkan diri dan memberikan pengharapan apa yang telah mereka kerjakan semalam-malaman yang tidak mungkin mendapatkan ikan itu ketika Yesus bersama dengan mereka kembali. Maka mereka mendapatkan banyak tangkapan ikan. Itu menunjukkan bahwa keahlian manusia, kemampuan manusia, kecakapan manusia tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Sebab itu mari kita mengalami transformasi pikiran. Mari kita bertobat ketika kita menghadapi banyak tantangan. Jangan kita mengandalkan diri sendiri saja. Kerja keras saja, intelektual kita saja. Tapi mari hidup makin berkenan. Di tengah-tengah tantangan era pandemi ini, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makin berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan apa? Mau dituntun dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bagian yang ketiga yang kita akan renungkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa hasil dari transformasi pikiran? Apa hasil dari metanoeo? Apa hasil dari pertobatan? Apa hasil ketika pikiran kita yang duniawi ini mau digantikan dengan pikiran Kristus? Mau dipenuhi dengan pikiran Kristus? Mau dituntun dan taat kepada firman Tuhan? Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, ketika mereka mula-mula menjadi orang Kristen. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Berarti sekarang banyak yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Berarti
berarti sekarang banyak yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, berarti sekarang banyak yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tadi di bagian Filipi yang kita baca, dikatakan dalam firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jikalau kita mengalami metanoeo, kita mengalami transformasi pikiran, maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus ini, bahkan dikatakan begini ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dikatakan juga di dalam apa yang kita baca pada pasal 2, juga dikatakan begini ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin kita sedang berada dalam situasi yang sulit di era pandemi ini. Tetapi jikalau kita selalu meminta perkenanan Tuhan, jikalau kita selalu ingin mengalami pertobatan, kita mengalami transformasi pikiran, kita mau mengalami metanoeo itu, kita mau dituntun oleh firman, mau hidup taat kepada firman, meninggalkan pikiran duniawi kita, yang bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, bagi orang Yunani sebagai sebuah kebodohan, yaitu karya Kristus. Kalau kita menerimanya dan menjadikan pikiran Kristus itu memenuhi hidup kita, maka apa yang dialami? Yang tadinya tidak banyak orang bijak, ternyata sekarang jemaat di Korintus banyak orang bijak. Yang tadinya tidak ada orang yang banyak berpengaruh, sekarang banyak yang berpengaruh. Ada yang banyak tidak menjadi orang tidak terpandang, tapi sekarang menjadi banyak orang terpandang. Bahkan apa yang tidak mampu, apa yang tidak berarti, apa yang dipandang dunia ini tidak mungkin, dipilih Allah untuk menyatakan bahwa siapa yang mengalami transformasi pikiran, siapa yang mengalami metanoeo, siapa yang mau menerima Kristus, yang mau dituntun oleh Kristus, yang mau menerima karyanya dan mau hidup dituntun, mau hidup taat, mau ikut jalannya Tuhan, bukan jalannya sendiri. Kristus adalah kekuatan Allah. Dia akan menjadi sumber kekuatan kita. Karena dia akan beserta dengan kita. Enggak sekarang apa yang ada dalam diri kita. Mungkin sesuatu yang bagi dunia enggak mungkin bisa bertahan di era pandemi. Tidak mungkin bisa maju. Tidak mungkin dengan kemampuan kita akan buat terobosan, bertahan dan sebagainya. Itu dunia katakan. Tapi siapa yang menerima dan mengalami transformasi pikiran, yang mengalami metanoeo, yang mau menerima Kristus, yang mau dituntun oleh firman Tuhan, yang mau dipenuhi oleh firman Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan, hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, maka mereka akan dituntun oleh Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, anak-anak Tuhan, para rasul, yang tinggal di satu zaman yang tidak mungkin. Kadang mereka harus melarikan diri, mereka harus kekurangan, mereka harus menghadapi aniaya, mereka harus menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan.
Selalu ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, jikalau saya dan juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, engkau berpikir bahwa engkau tidak mampu. Aku tidak punya apa-apa. Kemampuanku terbatas. Aku sudah kerja keras. Aku sudah melakukan ini itu semuanya menjadi gagal. Atau membuat kita sekarang sedang bertanya-tanya, apakah kita putus asa dengan menghadapi situasi seperti ini. Kembali, mari kita mengalami transformasi pikiran. Mari kita mengalami metanoeo. Maka Dia, yaitu Tuhan, yang akan menyertai karya kita. Sehingga apa yang kita kerjakan kerja keras itu ketika ditambah dengan penyertaan Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Bahkan ketika dalam pekerjaan-pekerjaan kita juga keterbatasan kita diberi oleh Tuhan sebagai kesempatan supaya Ia berkarya bagi kita. Dan ini tentu menjadi satu pengharapan bagi setiap pribadi kita ketika kita sedang menghadapi tantangan di era pandemi ini. Mari jemaat IHK dimanapun engkau berada. Mungkin ada yang mengalami tantangan dalam rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu, pekerjaanmu, ekonomimu, finansialmu, dan lain sebagainya. Kembali kepada firman Tuhan. Siapa yang mengalami metanoeo? Siapa yang mengalami transformasi pikiran? Siapa yang mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan? Mau dipenuhi, mau dituntun oleh firman Tuhan. Mau tunduk kepada firman daripada prinsip-prinsip dunia ini. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan menikmati demi penyertaan ke penyertaan yang baru. Pernyataan yang baru, penyertaan lebih heran, lebih heran, lebih heran. Sehingga akhirnya kita berkata, bukan karena aku Tuhan, tetapi oleh karena Engkau. Oleh karena Tuhan, aku memiliki pekerjaan ini. Aku memiliki kekayaan ini. Aku memiliki fasilitas ini. Aku memiliki keluarga ini. Bukan karena aku Tuhan, tapi karena Tuhan yang berkenan memberikannya. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntunnya. Sehingga kita tidak akan menjadi sombong. Tapi kita semakin tunduk dan semakin berkata, Tuhan terima kasih buat semua pemeliharaan. Membuat kita makin bersyukur di tengah-tengah tantangan kita. Karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Kiranya setiap pribadi kita mengalami metanoe, mengalami transformasi pikiran. Dan inilah sebuah seruan. Dan siapa yang mengalami dan bagaimana syarat mengalami atau kriteria mengalaminya, yaitu kesediaan kita dituntun dan taat kepada firman Tuhan. Dan hasilnya adalah mengalami transformasi kehidupan. Siapa yang mengalami transformasi pikiran, pasti akan mengalami transformasi kehidupan. Seperti jemaat di Korintus. Kiranya apa yang dialami jemaat di Korintus, karena mereka mengalami transformasi pikiran, juga kita nikmati sebagai orang percaya di era ini. Di masa pandemi ini, kita mengalami transformasi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bahwa ada satu janji firman Tuhan yang menjadi pengharapan buat kami. Bahwa kami semua diundang untuk mengalami transformasi pikiran. Karena memang manusia pada dasarnya mau dikendalikan oleh pikiran duniawi dan pikirannya sendiri. Tapi Tuhan mengundang dan berseru kepada kami melalui firman-Mu. Panggilan untuk kami semua mengalami transformasi pikiran metanoe. Dan ciri, tanda dari kami mengalami itu adalah kesediaan kami. Selalu mau dituntun oleh firman. Selalu mau taat kepada firman-Mu. Dan hasilnya adalah ketika kami mengalami transformasi pikiran, maka akan mengalami transformasi kehidupan. Seperti jemaat yang ada di Korintus, yang tadinya bukan siapa-siapa dan dipandang rendah oleh dunia, tapi ketika mereka mengalami metanoeo,
dan mau dituntun oleh firman-Mu, mereka mengalami transformasi kehidupan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh pelayan Tuhan gereja IHK dimanapun berada, bahkan seluruh pendengar firman Tuhan dimanapun berada, jikalau mereka mengalami pergumulan hidup, ajarkan kepada kami semua mengalami metanoeo, sehingga kami mengalami transformasi kehidupan. Ya, kami semua menjadi orang-orang percaya yang dapat bermegah, karena kami bersyukur punya juru selamat yaitu Yesus Kristus, punya Tuhan yang ajaib yang menolong kami semua, yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat, dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami, Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK. Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhi dari segala virus COVID. Dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan sahabat IHK dan jemaat IHK dimanapun Anda berada.
Semua mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat IHK dan sahabat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam IHK.